Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wijaya, NPM 23412032 dari kelas akuntansi 23A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar prosedur pembukuan dan jurnal. Pembukuan ini apa sih? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan dalam bentuk catatan akuntansi. Transaksi ini meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran, baik yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi. Selanjutnya ada pembukuan menurut pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tersebut. Kita ke slide selanjutnya. Pengetahuan umum. Sebuah usaha perlu melakukan pembukuan, baik penjualan masih dalam jumlah sedikit, nanti juga akan lama-kelamaan semakin meningkat, sehingga jumlah transaksi yang dilakukan pun akan semakin banyak. Dengan mengabaikan pencatatan keuangan, banyak hal yang bisa terjadi, mulai dari tertundanya proses usaha, kecurangan, bahkan kebangkrutan karena pemilik usaha tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat atas suatu masalah yang telah terjadi. Untuk membuat pembukuan bisa dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. Namun, perusahaan besar biasanya akan meminta seseorang ahli yang dalam bidang pembukuan untuk menuntaskan hal tersebut, sehingga agar lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah keuangan dalam perusahaan. Ke slide selanjutnya. Metode pembukuan. Metode pembukuan itu ada dua loh. Yang pertama ada single entry atau masukan tunggal. Metode memasukkan tunggal adalah membuat pembukuan dengan melakukan pencarian suatu masukan di setiap aktivitas keuangan. Metode ini merupakan metode dasar yang digunakan perusahaan untuk mencatat seluruh penerimaan harian untuk membuat laporan kas periode. Hasil pembukuan metode ini akan terlihat seperti rekening koran. Metode ini tidak cocok untuk bisa dilakukan untuk perusahaan besar, tapi lebih cocok dilakukan untuk perusahaan kecil. Yang kedua itu ada metode double entry, metode pembukuan berpasangan. Metode pembukuan berpasangan merupakan metode yang membutuhkan masukan ganda pada setiap aktivitas keuangan. Metode ini menyediakan kolom debit dan kredit, yang mana nominal pada kedua kolom tersebut harus sebanding atau sama. Metode ini sangat cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, karena biasanya pada perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak, sehingga metode double entry ini lebih cocok dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang pesat. Kita masuk ke cara pembuatan atau tahap pembuatan pembukuan. Ada 6 tahap dalam pembukuan, yaitu pembukuan pemasukan. Pembukuan pemasukan ini dikenal juga atau dengan kas masuk, adalah jenis pembukuan yang hubungannya dengan semua aktivitas pemasukan perusahaan seperti penjualan produk atau pendapatan lainnya. Yang kedua ada pembukuan pengeluaran. Sesuai namanya, pembukuan pengeluaran atau pembukuan kas keluar merupakan jenis pembukuan yang berhubungan dengan aktivitas kas keluar, seperti pembayaran tagihan, gaji karyawan, sewa kantor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembukuan kas, adalah penggabungan antara buku pemasukan dan buku pengeluaran. Pembukuan kas ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengetahui jumlah kerugian dan keuntungan yang dialami pada bulan tersebut.
Yang keempat, ada pembukuan persediaan. Pembukuan persediaan merupakan jenis buku yang mencatat seluruh persediaan barang masuk dan barang keluar pada hari itu atau bulan itu. Pembukuan ini dapat membantu perusahaan dalam pengecekan stok barang dan kualitas barang. Selanjutnya ada pembukuan inventaris. Di sisi lain, terdapat pembukuan inventaris yang berfungsi untuk mencatat aset yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan produksinya. Pembukuan ini mencatat meliputi hibah, belanja, serta sumbangan. Selanjutnya ada pembukuan laba rugi. Pembukuan laba rugi adalah pembukuan yang terakhir yang bertujuan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Pembukuan laba rugi berisikan keseluruhan pendapatan dan beban perusahaan dalam periode tertentu. Laba rugi ini mencatat dari pembukuan yang akan menjadi dasar sebagai keputusan bisnis yang mempengaruhi langkah selanjutnya untuk mengambil suatu kebijakan atas keuntungan ataupun kerugian yang dialami pada periode tertentu. Kita masuk ke jurnal. Jurnal adalah suatu buku harian yang mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan jurnal dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang menyebutkan rekening di debit atau di kredit. Fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama ada fungsi informatif yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun keterangan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan secara jelas dan urut berdasarkan kronologinya. Yang kedua, ada fungsi historis. Jurnal umum berfungsi sebagai arsip yang mungkin dibutuhkan suatu saat. Sebab jurnal umum mencatat semua transaksi keuangan secara berurut sehingga dapat dengan mudah kita mengetahuinya. Yang ketiga ada fungsi pencatatan. Jurnal umum sebagai pencatatan ini dia akan mencatat seluruh kegiatan perusahaan secara lengkap dan teratur berdasarkan sumber-sumber dan bukti-buktinya. Selanjutnya ada fungsi analisis. Dari jurnal yang tercatat, akuntan profesional akan dengan mudah mengambil kebijakan untuk pemimpin perusahaan, karena dengan adanya pencatatan jurnal umum kita bisa mengetahui pada periode ini kita mendapat keuntungan ataupun kerugian, sehingga akan mudah untuk para akuntan mengambil sebuah kebijakan. Yang kelima ada fungsi instruktif. Dalam fungsi instruktif ini bermanfaat untuk memposting ke buku besar, karena dengan adanya pencatatan jurnal umum dari awal hingga akhir pada fungsi instruktif akan memudahkan kita dalam membuat buku besar. Kita ke prinsip dasar membuat jurnal umum. Yang pertama ada identifikasi bukti transaksi keuangan perusahaan seperti kwitansi, nota, faktur, dan sebagainya yang telah dilakukan dalam periode tersebut. Yang kedua ada mengenal jenis akun yang terpengaruh dengan transaksi seperti modal, hutang, atau harta yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga ada mengetahui penambahan atau pengurangan atas akun terkait dengan transaksi perusahaan. Yang keempat, menentukan penambahan atau pengurangan atas akun dan memasukkannya ke debit atau kredit sesuai dengan transaksinya. Kita ke tahap pembuatan jurnal. Yang pertama itu ada tahap menganalisis transaksi perusahaan dengan menentukan akun yang terpengaruh dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, apakah termasuk modal, aset, hutang, piutang, pendapatan, atau biaya lainnya. Yang kedua, kita akan melakukan analisis terhadap akun tersebut, apakah membuat akun tersebut bertambah nilainya atau berkurang, dengan mencocokkannya dengan nota, faktur, atau lain sebagainya. Yang ketiga, catatan transaksi dengan nama akun dan nominal yang tepat
ke dalam sisi yang sesuai. Apakah akun tersebut berada di kas debit atau berada di kas kredit, sehingga akan membuat jurnal akan balance saat dijumlahkan pada akhir penjumlahan.